Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala an-nabi kam min sha'imin laisa lahu jazaa illal ju' wal atas. Al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, tidak terasa berjalannya waktu kita sudah memasuki hari ke-25 bulan Sya'ban. 5 hari lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Nabi menyatakan kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan hikmah dan pahala puasa illal ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Karena apa? Puasanya tidak berkualitas. Bagaimana supaya puasa kita ini nanti berkualitas? Ya, maka dalam puasa itu minimal 3 amalan ini kita mantapkan. Di dalam puasa, dalam kita berpuasa di bulan suci Ramadan, 3 amalan ini kita mantapkan dan kita perbanyak. Apa 3 amalan itu? Yang pertama iktikaf. Perbanyak iktikaf. Tiap masuk masjid niati iktikaf. Mari doa masuk masjid, Allahumma firli dhunubi waftahli abwab rahmatik. Kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah kalau ada waktu, kalau enggak ya langsung duduk nunggu jamaah niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, saya niat i'tikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Setiap masuk masjid, nah di bulan suci Ramadan. Mengapa kok di masjid? Di musola tidak boleh iktikaf, di rumah tidak boleh, harus di masjid. Makanya di Timur Tengah itu nggak ada musola, nggak ada langgar, walaupun kecil-kecil dinamakan masjid supaya orangnya bisa iktikaf. Coba di Masjidil Haram, Masjid Jin, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Hurairah, Masjid Homama. Di Mekah itu, di Madinah juga begitu. Kecil-kecil dinamakan masjid supaya orang itu kalau masuk bisa iktikaf. Dan masjid itu mengapa kok harus di masjid iktikaf? Karena masjid itu rumah aslinya orang mukmin, itu masjid. Ya, kalau ada orang Islam kemudian nggak kerasan di masjid, itu laksana ikan sudah tidak kerasan di air. Ikan itu komunitasnya di air. Kalau ikan itu tidak kerasan di air, alamat ikan ini mau mati. Kalau orang Islam sudah tidak kerasan di dalam masjid, alamat rohaninya mau mati. Nah itu masjid. Jadi masjid itu rumah kita aslinya adalah masjid. Masjid itu selain tempat iktikaf, rumah kita, masjid itu adalah tempat untuk ngecas iman. Jadi kalau HP kita itu baterainya habis, dicas. Lah iman kita kalau turun, ngecasnya itu di masjid. Masuk masjid, sholat jamaah, baca Quran, zikir, imannya kuat lagi. Nah ini rahasianya masjid. Di mana masjid mana? Masjid Aqobah, Masjid Al Akbar, silakan.
Masjid itu seluruh dunia itu sama kecuali 4 masjid. Masjid Aqabah, Masjid Al-Akbar, Masjid Ampel dan seterusnya sama nilainya di hadapan Allah kecuali 4 masjid. Kalau 4 masjid ini langsung disebut oleh Rasulullah. Ini nggak ada tandingannya. Apa 4 masjid itu? Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, itu lipat gandanya 100.000. Nah ini kalau di Masjidil Haram itu memang punya kualitas khusus karena tempatnya Ka'bah, mendapatkan prioritas, dilipat gandakan 100.000 kali. Wifi-nya besar, dekat dengan kiblat. Masjid yang kedua tingkatannya adalah Masjidin Nabawi fil Madinah. Masjid Nabawi di Madinah, atau namanya dulu namanya Yasrib, aslinya Madinah itu lipat gandanya 1.000 kali. Karena apa? Di situ ada Raudhah makam Rasulullah 1.000 kali. Itu tingkatan yang kedua, Masjid Nabawi. Kalau kita iktikaf di sana luar biasa. Kemudian masjid tingkat yang ketiga Masjidil Aqsa fi Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina, lipat gandanya 500 kali. Makanya Masjidil Aqsa itu jadi rebutan 3 agama, Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi yang paling berhak adalah Islam. Mengapa? Karena namanya masjid, bukan Gerejatil Aqsa, bukan Wiharatil Aqsa, tapi Masjidil Aqsa. Dan istilah masjid itu hanya ada di Al-Quran. Mengapa orang Nasrani, Yahudi berebut di Masjidil Aqsa? Karena nanti Nabi Isa yang dikatakan Yesus itu akan membacakan perjanjian tabutnya di Masjidil Aqsa nanti kalau turun. Dan Nabi Isa nanti turun, dia memproklamirkannya memang di Masjidil Aqsa untuk membunuh Dajjal, dan nanti Nabi Isa matinya di Madinah, dimakamkan di sebelahnya Sayyidina Umar. Nah, ini yang ketiga tingkatan masjid, namanya Masjidil Aqsa fi Palestina 500 kali. Dan yang terakhir, yang keempat tingkatan masjid yang disebut Nabi adalah Masjid Quba di Madinah. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Siapa yang bisa sholat 2 rakaat dari tempatnya sudah punya wudhu, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah, haji dan umroh di Masjid Quba sana. Karena kita tidak bisa ke sana, kita haji umrohnya di Masjid Aqabah. Caranya kita sholat sunnah syuruk. Kalau kita bisa sholat sunnah syuruk, berarti sama dengan haji dan umroh. Nah ini, jadi Islam itu luar biasa luasnya. Gak iso rono ya nama masjid yang terdekat. Ya, gak iso tiap hari ya Sabtu Minggu, gak iso Sabtu Minggu ya Minggu tok, gak iso Minggu ya Ramadan, gak iso Ramadan tok ya meneh pas riyoyo. Riyoyo mari subuh takbiran gak mulai sholat wis pakai baju bagus. Nah, ini jadi iktikaf, amalan yang harus kita perbanyak nanti di bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Insya Allah besok kita bahas amalan prioritas yang kedua di bulan suci Ramadan. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.